Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan bersolawat kepada junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang susah, yang gelisah, yang resah, yang sumpek, yang ngerueng, yang ngerundel, mudah-mudahan diganti dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirati bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menceritakan ciri-ciri fisik Rasulullah. Sayyidina Hind ibnu Abi Halal mensifatkannya, serta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga sejumlah sahabat lainnya. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah berperawakan sedang, yaitu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Tinggi badannya sedang, dan begitu juga dengan perawakan tubuhnya. Wajah beliau bercahaya, tidak bundar dan juga tidak lancip. Namun wajahnya sedikit bundar, hingga sebagian sahabat bertanya, apakah wajah Rasulullah bagaikan pedang? Dijawab tidak, namun seperti rembulan, yaitu cahayanya kedua bola matanya beliau luas dan memanjang di ujungnya, sehingga memperindah kedua mata beliau bercelak dengan celak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian pupil matanya berwarna hitam pekat, dan bagian putihnya berwarna putih bening, menunjukkan bersihnya kedua mata beliau. Adapun alis mata Rasulullah berbentuk melengkung indah, dan yang berpendapat alis mata beliau bersambung, dan ada yang mengatakan terpisah. Penyebab perbedaan pendapat adalah cahaya yang terpancar dari kedua matanya. Pada kening di antara kedua matanya, terdapat tempat keringat yang mengalir di antara matanya ketika beliau merasa marah. Bulu mata Rasulullah panjang, kening beliau lebar, warnanya lebih condong ke putih, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat, namun lebih condong kepada warna putih. Jenggot beliau lebat. Rambut Rasulullah berwarna hitam pekat. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun, dan jumlah uban yang ada pada rambut dan jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai. Ada yang berpendapat 17 helai, ada yang mengatakan 14 atau 12 helai. Kebanyakan ada pada bagian pelipis dan juga pada rambut yang terletak di bawah bibir. Hanya sedikit yang ada di janggutnya. Mulut Rasulullah lebar dan fasih ketika berbicara. Giginya berwarna sangat putih bagaikan butiran mutiara, sebagaimana yang disifatkan oleh para sahabat. Di antara gigi seri beliau agak sedikit renggang. Ada sedikit celah di antara kedua gigi seri beliau. Jika beliau tersenyum, maka senyumannya bercahaya. Ketika berbicara, seakan ada mutiara yang keluar dari ucapannya. Rambut beliau terkadang sampai kepada pundaknya, dan ada yang berkata sampai telinganya. Jika sampai kepada pundak, maka beliau mencukurnya lebih pendek. Panjang rambutnya antara sampai bagian bahu. Di saat melakukan umroh atau haji, maka beliau mencukur seluruhnya. Leher beliau sangat indah, hingga ketika sorban beliau ditarik dengan kasar oleh seorang Arab yang menagihnya hutang, para sahabat berkata, kami dapat melihat bekas tarikan itu di lehernya. Leher beliau jernih, bagaikan perak. Kedua bahu beliau, bidang struktur tulangnya kukuh, terisi dengan daging, dan beliau penuh karisma. Jika beliau sedang menghadap, disebutkan bahwa beliau seakan sedang menghadap kepada tentara. Siapa yang melihatnya,
pasti langsung menghormatinya, dan siapa yang mengenal dan berkumpul bersamanya pasti mencintainya. Jika menoleh kepada orang yang berbicara dengannya, maka beliau menoleh dengan seluruh badannya, sebagai bentuk rasa hormat dan adab kepada orang yang berbicara dengannya. Jika sedang berbicara, maka para sahabat menyimak dengan seksama, seakan ada burung yang bertengger di atas kepala mereka. Jika ada yang berbicara, maka beliau tidak pernah memutus pembicaraannya. Rasulullah memiliki bulu pada ujung pundaknya dan tidak memiliki banyak bulu dada. Namun, hanya bulu yang memanjang dari tempat ini hingga pusarnya. Rasulullah ketika berjalan menghentakkan kakinya seakan sedang turun dari tempat yang tinggi, tanpa ada guncangan dalam langkah kakinya. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya, serta memuliakan kita untuk dapat berjumpa dengannya. Sebagai penutup, kembali saya ulangi, selepas ini bacalah kitab Syama'il Tirmidzi dan kitab Syama'il Manawi dan kitab Ruh Al-Basim fi Syama'il Abi Qasim dan kitab Syama'il Bakhawi dan kitab Wasail Wusul ila Syama'ir Rasul karangan Imam Nabawi yang disyarahkan oleh Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah, yaitu Syekh Abdullah Lahji. Kitab-kitab semacam ini menghidupkan pada diri kita makna cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.